Ya sudah, alhamdulillah kita mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitria Melani SPGK, yang terhormat Ibu-ibu Masjid Al-Falah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan atas taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di acara kajian sore ini. Dan tak lupa salam dan sholawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang terhormat, ini kita ucapkan alhamdulillah nggih kepada Dr. Fitria yang pada sore hari ini bisa meluangkan waktu untuk mengisi acara kajian sore hari ini. Ini saya perkenalkan, beliau adalah nama Ibu Fitria Melani, sarjana gizi, nggih Bu nggih, spesialis gizi dan klinik atau SPGK. Beliau keseharian aktif di Rumah Sakit Suwondo dan sering mengisi kajian-kajian. Nggih. Ini kepada beliau kita kasih waktu 30 menit nggih Bu. Jadi kita nanti sampai jam 4 lebih 40 menit. Kemudian kita beri selanjutnya kita 30 menit diadakan tanya jawab. Ngaten nggih. Kepada Ibu Fitria kami persilahkan, monggo. Monggo, ini bisa yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini dengan suasana hujan nggih, dengan hujan ini Allah memberikan yang tadinya panas jadi sejuk ngoten nggih, berangin, dan kemudian juga alhamdulillah juga ditambah suasana di masjid yang ventilasinya bagus ya. Insya Allah menambah semangat kita dalam bersama-sama di sini untuk berzikir ya atas ayat-ayat Allah yang kita ambil hikmahnya nanti insya Allah. Kita juga senantiasa bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, umur nggih, sehingga ibu-ibu semuanya bisa hadir di sini insya Allah, juga dalam nikmat kesehatan yang kita syukuri selalu. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat ya, dan juga para pengikutnya, dan semoga kita tercatat sebagai golongan-golongan yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir dengan izin Allah. Amin. Baik, alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada jamaah pengajian ibu-ibu Masjid Al-Falah karena memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi nggih, dan Masya Allah zakatnya ilmu itu adalah dengan menyampaikan gitu. Insya Allah sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah, amanah ilmu yang diberikan kepada saya, semoga nanti yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya pribadi adalah dokter gizi klinik. Saya bertugas di Rumah Sakit Suwondo sejak tahun 2016, kemudian juga Rumah Sakit Mitra Bangsa. Pernah juga di Budi Agung, tapi karena terlalu jauh akhirnya saya resign dari Budi Agung dan lebih banyak di Suwondo Mitra Bangsa dan juga home visit, karena saya juga kebetulan akupunkturis ya, jadi saya juga melayani akupunktur gitu, terapi akupunktur. Nah kita sekian dulu perkenalannya nggih. Untuk selanjutnya kita masuki ke materi inti. Baik, alhamdulillah sekitar 20 hari lagi nggih kita akan bertemu dengan bulan yang penuh mulia,
bulan yang penuh kemuliaan, penuh berkah ya, dan saya yakin ini sudah tersampaikan oleh para asatid yang sebelumnya bagaimana keutamaannya, dan saya yakin ibu-ibu di sini istilahnya gimana ya, hatinya itu sudah terbuka sekali ya untuk menerima Ramadan ini ya, dan bersegera ingin segera menyambutnya. Dan itu terlihat dari mana? Terlihat adanya kajian ini, Masya Allah. Biasanya saya diundang untuk mengisi asupan gizi seimbang puasa Ramadan itu, kalau ndak mepet puasa itu biasanya malah saat bulan puasa. Dan saya pada saat itu begini, ini seharusnya terlambat, harusnya saat Sya'ban gitu ya, awal-awal Sya'ban atau bahkan mungkin Rajab gitu ya. Karena apa? Karena ayat tentang puasa itu Al-Baqarah ya, ayat 183 sampai 186 ya. Itu turunnya kan di awal bulan Sya'ban nggih, tanggal 2 hari Senin. Lah ini mengindikasikan Allah itu ingin kaum muslimin itu bersiap-siap gitu ya untuk menyambut Ramadan nanti, sehingga saat Ramadan itu sudah siap. Masya Allah, jadi seperti itu nggih. Dan saat itu pertama yang diturun ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi ya ayyuhal, jadi ya ayyuha. Jadi Allah itu wahai, kalau artinya seperti itu, tapi sebenarnya itu adalah saya dengar dari kajiannya Ustadz itu nggak, Ustadz Adi, Ustadz Sigit juga. Ya ayyuha itu berarti kita tuh harus sebagai orang muslim harus langsung merhatiin apa nih ya, setelah ini apa sih perintahnya, karena pasti ada suatu keutamaan yang besar ya. Alladzi berarti nanti yang mendapatkan kewajiban untuk puasa ini semuanya nggih, baik yang muda, tua, baik yang gizinya kurang, gizinya lebih, baik yang punya penyakit kencing manis, mungkin punya darah tinggi dengan kondisi tertentu, dan ini nanti akan tersampaikan nggih, itu berpuasa seperti itu ya. Masya Allah, karena ternyata memang luar biasa keutamaannya, kemudian juga akhirnya menjadi insan yang bertakwa ya janjinya. Dan syarat masuk surga itu apa Bu? Bertakwa nggih. Ya itu ada di takwa itu kan berarti melaksanakan yang diperintahkan Allah dan Rasul dan menjauhi kemaksiatan. Itu berarti amal solih nggih. Dan amal solih itu kan di Al-Baqarah ayat 25 itu nggih, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi artinya adalah bahwa orang yang masuk surga itu ya adalah orang-orang yang beramal solih, melakukan amal solih, dan salah satunya ini adalah puasa. Insya Allah semuanya kepengen masuk surga nggih Bu? Nggih, insya Allah nggih. Semoga saya dan ibu-ibu yang hadir di sini dipertemukan Allah kembali di surganya Allah nanti nggih. Amin. Kita menghadiri majelisnya Rasulullah gitu, insya Allah. Amin ya. Nah, kemudian juga di ayat yang selanjutnya ini 184-nya ternyata bahwa berpuasa itu enggak semuanya ya. Artinya ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa gitu, yang mungkin bepergian, kemudian juga yang sakit dan juga kondisi tertentu ya. Mungkin ibu hamil, menyusui, orang dengan kencing manis, yang gula darahnya tidak terkendali ya. Nuwun sewu, saya beberapa hari itu dapat pasien gula darahnya itu 500, pernah ada yang 400 itu, dan itu tidak terkendali, itu sama sekali tidak terkendali. Kalau terkendali gula darahnya harus kurang dari 200, dan kalau dalam 3 bulan itu lebih dari 200 terus itu enggak boleh berpuasa ya, walaupun dia sehat. Loh saya sehat kok Dok, saya enggak kenapa-kenapa. Tapi nanti kalau bapak atau ibu berpuasa dengan gula darah lebih dari 200, itu saat berpuasa itu ya akan terjadi kenaikan, dan itu bahaya, nanti bisa menyebabkan yang namanya keracunan ya, keracunan keton itu yang namanya zat itu, dan kemudian bisa membahayakan jiwa. Begitu juga kalau gula darahnya sering drop, jadi sering kurang dari
80 itu bolak-balik 50, 60 biasanya udah lansia nggih yang punya kencing manis itu juga rawan sekali. Itu tidak boleh ya, tidak boleh untuk berpuasa dan nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa apalagi sekarang sedang wabah ya, sering lagi pandemi walaupun sudah menurun, jangan sampailah kita itu merelakan diri untuk masuk rumah sakit ya dengan cara itu tadi, udah tahu sakit tetap puasa. Nah itu ya. Kemudian juga misalnya darah tinggi yang tidak terkendali itu juga nggak boleh puasa karena apa? Saat puasa terjadi dehidrasi, ya kan Bu? Nah, kurang cairan nanti jam 12 siang itu sudah terjadi dehidrasi kalau tidak ada penyakit. Kalaupun punya darah tingginya terkendali baik ya, atau kencing manis ya kencing manisnya terkendali itu nggak masalah. Tapi kalau tidak terkendali, dehidrasi itu bisa menjadi masalah yang besar ya, tensinya jadi tambah tinggi. Misal yang pagi itu 170, siang itu nanti bisa naik terus itu, dan itu bahaya nggih. Kalau tekanan darah tinggi bisa stroke nggih, ya itu tadi seperti itu, atau merusak ginjal dan lain-lain. Kemudian yang harus diperhatikan lagi juga orang-orang yang asam uratnya terlalu tinggi. Jadi kalau kadarnya 10 lebih itu memang tidak dianjurkan berpuasa ya, karena kalau berpuasa nanti asam uratnya tambah tinggi. Selain itu ibu hamil ya, ibu hamil kalau dia sehat, berat badan sebelum hamil dan sesudah hamil itu kenaikan berat badannya bagus, kemudian kondisi janinnya baik, itu nggak apa-apa berpuasa nggih, terutama trimester pertama ya. Tapi kalau trimester kedua ketiga lihat dulu kira-kira janinnya besarnya, kita lihat ya janin itu gizinya cukup atau enggak, kita lihat dari besarnya nggih. Kalau besarnya itu kok baik sesuai dengan usia kehamilan, ibunya juga demikian, monggo mau berpuasa seperti itu. Kalau menyusui bagaimana? Lah menyusui pun demikian, apalagi di 6 bulan pertama di mana bayi itu kan 100% dari ASI nggih. Jadi jangan sampai ibunya puasa, bayinya ikut puasa. Setelah jam 12 siang itu pasti ASI-nya akan berkurang begitu nggih. Jadi harus beribadah itu kan tidak berdasar hawa nafsu nggih, tapi berdasarkan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, itu mencontohkan bagaimana begitu nggih. Nah, kemudian juga di sini dari tadi bahwa kita harus mempersiapkan ya dengan turunnya ayat-ayat itu di bulan Sya'ban, kemudian juga siapa yang melaksanakan adalah yang sehat ya, dan tidak dalam perjalanan dan kondisi yang lainnya. Kemudian juga ternyata puasa itu kenapa sampai Allah itu kudu wajib gitu loh, ada 1 bulan yang harus berpuasa gitu, supaya yang enggak rutin puasa di luar puasa itu berpuasa gitu ya. Dan ternyata puasa itu setelah diteliti itu ada penelitian, Masya Allah Bu, terhadap kesehatan tuh luar biasa. Jadi gula darah yang tinggi itu bisa turun ya. Terus juga orang-orang yang nuwun sewu mungkin kelebihan makan itu kan bisa agak ngerem nggih latihan. Yang nuwun sewu bapak-bapak yang merokok gitu juga dilatih untuk bisa berhenti merokok, itu sebenarnya saat puasa ya, itu momentumnya begitu ya. Kemudian selain itu di badan kita itu dengan berpuasa itu ternyata bakteri usus yang sehat nggih, yang ada di usus kita ini oleh Allah itu istilahnya diregenerasi begitu loh, dibuat jadi bakteri usus yang baik-baik aja yang dimunculkan, yang jajan jumlahnya ditekan, itu dengan berpuasa. Kemudian juga ternyata yang rutin puasa itu akan juga terhindar dari penyakit non sewu kanker ya, itu ada buktinya ya. Jadi kalau penyakit kanker kan penyebabnya selain gaya hidup adalah mungkin punya bakat ya. Jadi bisa dilihat dari kakeknya, mungkin neneknya atau saudaranya, kalau ada yang riwayat penyakit tumor, kanker lah, itu sebenarnya harus hati-hati nggih kalau ada itu gitu. Saya pun juga ada gitu dari garis ibu saya gitu ya. Nah, itu harus betul-betul menjaga gaya hidup, dan salah satu gaya hidup sehat yang sekarang tuh sedang tren Bu di luar negeri, bahkan orang non muslim itu menjalankan itu adalah intermittent fasting. Itu mereka melakukan itu namanya intermittent, berarti
dalam waktu tertentu fasting puasa. Jadi mereka juga berpuasa, Bu. Ya, dan ada yang meniru puasanya orang Islam ya. Mereka meniru cara-caranya begitu, dan setelah diteliti ternyata memang luar biasa manfaatnya juga untuk membunuh sel-sel yang rusak, sel-sel yang berpotensi menjadi kanker itu mati dengan puasa itu. Jadi luar biasa nggih. Nah, kemudian saat puasa ini ya, setelah sahur, misalnya sahur jam 4 gitu nggih, nanti 4 jam lagi itu energi yang dipakai itu adalah dari makanan sahur itu nggih. Nah, setelah itu berarti sekitar jam 4 sampai jam 8 nggih, itu energi yang dipakai untuk tubuh kita beraktivitas itu dari makanan yang kita makan saat sahur. Sehingga sahur itu penting untuk makan nggih, dan harus komposisi gizinya lengkap. Seperti apa? Lah nanti akan dijelaskan. Nah, 4 setelah 10 jam tadi ya, sekitar 10 jam, berarti sekitar jam 2 siang atau antara jam 10 sampai jam 2 itu sudah mulai terjadi pemecahan, artinya badan kita itu butuh energi kan. Nah, itu diambil dari glikogen yang ada di otot dan juga di hati. Nah, jadi terjadi itu pemecahan. Nah, setelah itu, setelah jam 2 itu menggunakan energi dari lemak. Jadi Masya Allah yang mungkin kelebihan berat badan atau komposisi lemaknya tinggi itu bagus berpuasa ya. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah harus aktif. Jadi setelah jam 2 siang itu diusahakan ibu-ibu jangan tidur nggih. Mungkin mempersiapkan buka puasa nggak apa-apa ya, sambil mendengarkan kajian ya. Nanti kan di YouTube itu kajian-kajian sudah banyak ya Bu, dipilih kajian yang sunnah ya. Mungkin sambil murojaah kalau yang sedang menghafal Al-Qur'an, murojaah gitu nggih, atau sambil zikir gitu ya. Itu setelah jam 2 itu diusahakan jangan tidur gitu nggih. Nah, itu. Karena kalau enggak nanti pemecahan lemak tidak terjadi, Bu. Nah, ini eman-eman nggih. Nah, itu. Kemudian juga pada penelitian ternyata setelah berpuasa 1 bulan itu pada hari ke-14 berat badan itu agak turun Bu sebenarnya ya, turun. Jadi rata-rata dari penelitian itu turunnya 2 kilo sebenarnya. Kalau betul-betul ya, jadi rata-rata kebanyakan sekitar 2 kilo. Kemudian hari ke-21 juga masih turun, tapi biasanya nanti akan berhenti setelah hari ke-28 enggak turun lagi nggih. Biasanya seperti itu karena badan sudah beradaptasi. Kadar gula darah juga demikian ya, ketika akhir bulan akan kembali lagi ya. Awal-awal mungkin agak turun tapi lama-lama akan normal lagi karena badan sudah beradaptasi. Nah, yang punya trigliserid, nah itu tadi trigliserid. Makanya yang punya kadar trigliserid tinggi ini hati-hati juga ya, ketika berpuasa itu akan tambah ya, memang akan naik karena terjadi itu tadi pemecahan lemak nggih ya, untuk digunakan sebagai energi. Lah itu akibat salah satunya adalah trigliseridanya tinggi. Asam urat juga akan meningkat ya. Makanya untuk yang punya asam urat terlalu tinggi di atas 10 tuh dianjurkan tidak berpuasa dulu ya. Nah, kemudian kita ke asupan gizi seimbang ya, sebelum kita ke bagaimana sih mengatur makan saat berpuasa. Jadi asupan gizi seimbang ini sudah diajarkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah ya. Makanan harus halal dan thayyib, itu Al-Baqarah ayat 168 ya. Jadi halalan thayyiban ya, dan itu awalannya adalah ya ayuhan nas, artinya semua orang baik itu muslim non muslim itu makanannya itu harus halal dan thayyib Bu. Jadi kalau ada yang non muslim sekarang masih dahar nun sewu nggih, yang diharamkan seperti homer, kemudian babi ya, hewan yang bertaring itu nanti di sana dihisab juga mereka ya, dihisab juga gitu loh. Karena perintah untuk makanan yang halal itu adalah untuk ya ayuhan nas di Al-Baqarah 168 itu ya. Halal artinya dari zatnya nggih. Yang kedua adalah cara mendapatkan. Jadi cara mendapatkan berarti bahwa didapatkan dari harta yang halal nggih, tidak dari yang nuwun sewu mungkin korupsi atau mungkin mencuri dan perbuatan maksiat yang lain.
Kemudian thayyib juga ternyata artinya baik, segar, sehat ya. Jadi harus milih. Jadi ketika nuwun sewu ibu-ibu tindak ke pasar memilih sayur itu banyak, tapi ibu pilih yang segar ya, yang masih bagus kondisinya, itu adalah perintah Allah, Bu. Dan merupakan jenengan sudah melakukan suatu amal solih itu ya, Al-Baqarah 168 ya. Dan ketika ibu niatkan nggak asal ke pasar aja, tapi ke pasarnya dengan keimanan ya, milih sayur itu karena Allah merintahkan ini, ibu dapat pahalanya gitu loh, Masya Allah. Dan termasuk ahlul Quran, karena apa? Karena ibu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Jadi syarat menjadi ahlul Quran tuh enggak yang hafal 30 juz loh, Bu. Tapi ketika ibu pelajari ayat Al-Quran mungkin hanya berapa ayat, tapi ibu menjalankan dan ibu meyakini ini adalah perintah Allah, itu sudah termasuk ahlul Quran, Masya Allah. Itu kemudian tuntunan gizi seimbang itu ada dalam surah Abasa 23 sampai 32, Al-Maidah 96 dan An-Nahl ayat 66. Nanti ada di materi ini, kalau ibu ngersakan sudah saya titipkan, jadi nanti monggo ibu bisa membaca kembali nggih, insyaallah. Jadi di surah Abasa itu ya bahan makanan sumber karbohidrat ya, berupa yang dari tanaman, rumput-rumputan. Lah itu apa yang ada di Indonesia? Apa, Bu? Yang banyak sekali seperti rumput itu yang ditanam Pak Tani. Padi, Bu, nasi. Jadi kalau nuwun sewu mungkin ada teman saya yang bilang nggak boleh makan nasi, itu saya juga sedih ya, Pak Tani gimana ya? Saya tuh punya saudara tuh pekerjaannya bertani gitu loh. Saya ya sedih kalau nggak boleh makan nasi ya, nanti gimana ya Pak Tani Bu Tani gitu ya. Karena memang kalau Allah itu nggak pernah bilang nggak boleh makan nasi gitu. Tapi Allah itu di Al-Quran itu pokoknya makanlah ada sumber karbohidrat yang dari rumput-rumputan. Nah kalau di Indonesia apa? Padi itu. Jadi padi itu boleh kita makan padi. Nasi ya, punya kencing manis gimana? Boleh. Punya kegemukan kepengen langsing makan nasi boleh gitu loh. Yang penting itu nanti tidak berlebih-lebihan gitu nggih. Juga gandum ya. Terus bahan makanan sumber protein hewani itu ada di Al-Qur'an ya. Bahkan ada suratnya ya khusus Al-An'am itu apa, Bu? Binatang ternak ya, surat ke-6 itu. Nah, itu berarti binatang ternak itu boleh sebagai sumber protein hewani ya. Kemudian juga hewan laut ya. Jadi daging, ayam, telur nggih, ikan itu ada semua di Al-Qur'an, disebutkan semuanya. Bahan makanan sumber protein nabati biji-bijian, kacang-kacangan dan produknya. Jadi kedelai kalau di Indonesia ini ya, kedelai lagi mahal nggih. Tahu tempe ya, produknya itu kan, kemudian susu kedelai, kacang ya, kacang kedelai, kacang itu ternyata juga mengandung asam lemak tidak jenuh dan sumber protein nabati ya, dan dia itu ada seratnya gitu. Mengandung magnesium, bagus sekali untuk yang punya kencing manis untuk mencegah itu tadi ya, gedibel ya, sakit saraf ya, komplikasi dari gula darah yang sering tinggi. Sayuran dan buah-buahan itu ada juga disebutkan di situ, sumber vitamin, mineral dan juga serat. Dan air ya. Air itu kan banyak disebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Bahkan di surah Al-A'raf itu sampai diceritakan penghuni neraka itu minta air gitu. Minta air sama penghuni surga itu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang disebutkan Allah itu itulah yang kemudian baik untuk kita, okay? Wazaituna wa nakhla ya, itu kemudian mutasyabiha wa ghairu mutasyabiha itu ya, ada di surah Al-An'am itu. Nah seperti itu. Jadi zaitun ya tadi, wazaituna ya, jadi zaitun itu mewakili minyak ya, dan minyak yang tidak jenuh, Masya Allah ya. Itu ada juga yang lain selain minyak zaitun ya, ada juga minyak habatus sauda ya. Habatus sauda sendiri juga disebutkan di hadisnya Rasulullah ya sebagai obat. Kemudian madu, susu ya, seperti itu. Tidak boleh berlebih-lebihan, cukup jumlahnya. Ini di surah Al-A'raf ayat 31 nggih.
wa kulu wasyrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu ya, jadi Allah tidak menyukai yang berlebihan. Makanya sebenarnya kalau di asupan gizi seimbang itu dari Kementerian Kesehatan nggih, gambarnya nggih Ibu kalau sudah pernah melihat nasi itu sekitar 1 genggam masing-masing ya. Kemudian juga sayurnya kurang lebih hampir sama dengan nasi di piring itu ya. Kemudian hampir sekitar kurang dari 1/4 itu adalah lauk dan juga kemudian buah ya. Nah itu buah apa? Sayur, nasi, kemudian lauk, oh ya, dan kemudian buah ya. Jadi itu sudah ada semuanya dan itu semuanya sudah ada disebutkan dalam Al-Qur'an, Masya Allah, dan tidak berlebih-lebihan okay? Kemudian kita ke puasa. Lalu bagaimana asupan gizi seimbang saat berpuasa? Tadi nggih, pertama sahur. Kalau sahur itu berarti harus lengkap nggih, karena kan setelah itu menjadi sumber energi kita 4 jam ke depan ya untuk melakukan aktivitas. Sehingga saat sahur nggih harus lengkap nggih Bu, harus ada nasi, sayur, lauk, buah ya, susu kalau ada nggih monggo minum susu boleh, enggak ya enggak apa-apa ya. Kemudian buah jangan lupa dan air minum ya. Jadi saat selama 24 jam itu jangan lupa untuk menjaga asupan cairan. Lah itu cara menghitungnya gimana? Kurang lebih 30 cc kali berat badan. Jadi saya misalnya 60, yang gampang aja ya 60 gitu ya. Berarti dalam satu hari itu 1800 cc atau kurang lebih 2 liter begitu nggih. Nah, itu dicukupi dengan bagaimana? Misalnya 8 gelas. 1 gelas saat bangun tidur, kemudian misalnya Ibu sholat tahajud sebentar misalnya ya, atau zikir gitu monggo, atau baca Quran. Begitu setelah itu mempersiapkan sahur, pas sahur itu minum lagi nggih 1 gelas misalnya. Kemudian saat mau berbuka 1 gelas. Kemudian sesudah buka ya, sesudah sholat maghrib itu 1 gelas. Kemudian sholat isya 1 gelas. Kemudian setelah tarweh 1 gelas ya. Kemudian 2 gelasnya loh, masih ada 2 gelas ya. 2 gelas berarti sesudah berbuka, kemudian saat sholat isya. Nah itu udah 2 gelas, berarti totalnya sekitar 8 gelas. Jadi dibuat seperti itu supaya tercukupi kebutuhan cairannya okay? Nah saat sahur tadi harus lengkap. Kemudian setelah itu berbuka. Nah ini problem di tempat kita itu berbukanya luar biasa. Padahal Rasulullah itu sudah menjelaskan juga. Rasulullah kalau berbuka bagaimana Bu? Oke, jadi saya bacakan aja ya daripada nanti salah. Ini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutop atau kurma basah. Jadi kalau di sini kan nggak ada kurma basah Bu. Di Indonesia apa? Kalau kurma basah itu yang udah pernah mencicipi ya, yang seger itu kan airnya banyak ya Bu, dan manis. Lah apa buah di Indonesia yang seperti itu? Yang basah, yang airnya banyak, manis. Contohnya apa Bu? Semangka boleh. Pepaya, melon. Pepaya itu bagus sekali loh, pepaya nggih. Betul, pepaya itu bagus, melon. Kemudian yang berair lagi, pir, jeruk yang manis ya. Jadi dipilih yang manis gitu. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Berarti buah yang dikeringkan atau esensinya itu manis Bu. Karena kalau buah yang dikeringkan di sini kan kurma nggih, kurma yang kering yang seperti sekarang ini dijual baik di Indonesia, Sukari, apalagi Bu macam-macamnya. Mejol apa ya Bu? Saya tuh sampai seneng gitu nyicip-nyicipi Tunisia ya, ada yang Tunisia itu yang agak kering. Itu intinya adalah manis ya, karena manisnya itu dia mengandung glukosa ya. Mudah diserap tubuh, langsung mudah digunakan untuk sumber energi. Jadi yang kita ambil itu berarti apa nih? Kita tarik yang manis-manis, tapi enggak buah seger. Contohnya apa?
kolak. Ya itu sebenarnya kolak itu termasuk tamer ya. Kemudian apa? Mungkin apa itu Mbak Lydia yang kita sering buat tapi nggak pakai santan itu? Hah? Stop. Nah, stop itu bagus sekali loh Bu. Stop ya. Stop. Kemudian mungkin apalagi yang ada buahnya tapi manis gitu. Misalnya es buah ya biasanya nggih. Nah, itu. Cuma ini Rasulullah makannya berapa? Satu gelas atau satu mangkok? Itu. Lah kita lihat-lihat ternyata Rasulullah cuma sedikit ya, 3 sampai 5, ada yang bilang 5 ya Bu ya. Berarti artinya apa? Sedikit. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu sahur awal itu misalnya buah ya 1 porsi aja nggih. Kalau 1 porsi itu kurang lebih 1 mangkok kecil itu nggih ya, itu atau mungkin sekitar kalau gelas aqua itu ya kurang lebih 1 gelas aqua kalau dipotong-potong begitu. Nah, terus kalau kolak gimana? Ya jangan banyak-banyak, Rasulullah aja kurmanya cuma segitu 3 biji. Jadi kolaknya ya sedikit aja, 1 gelas cangkir kecil itu, jangan tanduk ya. Nah, bedanya apa Bu? Rutop sama tamer tadi. Kalau rutop tadi dia gulanya kan dari buah segar, itu dari fruktosa. Itu dia menaikkan gula darahnya agak lama nggih, karena proses dari fruktosa menjadi glukosa kemudian diserap oleh tubuh kita ini untuk dijadikan energi itu lama. Dia ada siklusnya itu panjang gitu. Tapi kalau glukosa yang tadi tamer, buah kering tadi, yang kurma kering tadi kan dia sudah mengalami fermentasi. Itu lebih cepat karena glukosanya dia udah jadi glukosa Bu. Nah itu itu juga Bu. Nah gula pasir itu kalau umur-umur 40 tahun ke atas sebenarnya nggak boleh udah ya. Harusnya gulanya hanya untuk bumbu-bumbu aja ya, karena memang itu ternyata di dalam tubuh kita itu karena dia ada proses kimianya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya kurang baik begitu nggih. Lebih baik gulanya yang alami gitu nggih, glukosa yang alami. Nah kemudian setelah itu Rasulullah ngapain Bu? Kemudian Rasulullah kan sholat ya. Nah sama juga, jadi di hadis ini ternyata nggak ada gorengan. Saya cari-cari ini gorengan kok nggak ada. Ternyata gorengan nggak ada. Itu gorengan berarti masuknya makanan utama Bu ya, makanan utama atau snack setelah tarawih. Itu pun catatan yang tidak ada problem berat badan. Itu. Nah itu Bu, gimana Bu? Jadi gimana nih ya? Aduh gimana nih nanti Bu, habis ini kan mengatur menu ini ya, masih ada waktu 20 hari. Jadi mengatur menu, gorengannya digeser ini ya Pak, anak-anak kita gorengan digeser ya. Makanan utama gitu. Karena Rasulullah ngajarinnya begitu ya. Nah setelah habis sholat maghrib kemudian makanan utama. Makanan utama juga harus lengkap sesuai dengan tadi ya, ada karbohidrat sesuai dengan yang Allah perintahkan tadi di surat yang sudah disebutkan sebelumnya ya, nasi, sayur, lauk, okay. Kemudian buah lagi, air putih ya. Dan insya Allah kalau sudah lengkap itu ibu tidak perlu suplemen, okay. Kecuali nek kelompok yang berisiko ya terjadi penurunan imunitas. Misalnya apa? Sudah lansia ya, yang daharnya susah gitu. Terus yang kedua mungkin untuk yang kencing manis ya, darah tinggi atau punya penyakit autoimun ya, seperti itu mungkin ya saat-saat ini karena masih pandemi ya, dengan Omikron itu yang gampang sekali menular, itu mungkin akan lebih baik kalau minum suplemen tambahan ya, karena memang bisa membantu menaikkan imunitas. Kalau yang sehat-sehat saja ndak usah Bu, asalkan panjenengan itu udah ada sayur, lauk, nasi, buah, air putih cukup, sudah cukup semuanya udah ada, sudah terpenuhi angka kecukupan gizi ya, untuk zat gizi baik yang karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat dan air tuh insya Allah sudah tercukupi semuanya, okay?
Kemudian setelah itu untuk yang setelah tarweh nih, nah yang setelah tarweh kalau anak-anak yang sedang latihan nggih, nah itu boleh cemilan nggih, atau mungkin ibu-ibu hamil, ibu menyusui, kemudian juga lansia yang mungkin tadi pas buka nggak terlalu banyak maemnya gitu ya, itu bisa ditambahkan cemilan yang untuk menaikkan asupan energinya setelah tarweh itu tadi. Lah untuk yang ibu-ibu yang berniat untuk menurunkan berat badan itu setelah tarweh lebih baik gak usah nyemil lagi. Jadi setelah tarweh itu minum air putih, misalnya kepengen nyemil itu yang rendah kalori ya, mungkin buah aja ndak boleh banyak-banyak, atau sayur buat salad sayur, atau gado sayur, mungkin ada sayur yang sisa-sisa habiskan aja Bu. Yang sayur bening gitu nggih. Kalau yang bersantan-santan juga energinya lebih tinggi, jadi lebih baik dihindari begitu. Kemudian aktivitas fisik cukup ya. Jadi kalau yang biasa olahraga boleh berolahraga. Jadi kalau ada yang ahli bilang menyatakan sesudah sahur itu boleh berolahraga, tapi olahraga ringan yang tidak mengeluarkan keringat. Jadi misalnya yang sifatnya peregangan aja, atau mungkin jalan-jalan sebentar begitu nggih, supaya ini, atau yang kemudian yang olahraganya mengeluarkan keringat, monggo yang mungkin biasa ya, karena ada yang biasa aerobik, biasa senam gitu nggih, kayaknya kok nggak enak ya, itu boleh 1 jam sebelum berbuka itu boleh ya berolahraga seperti itu, atau sesudah tarwih itu juga bagus ya kalau mau yang berkeringat banyak, karena nanti kan kalau berkeringat kurang cairan kan udah tarwih, udah buka ya, jadi boleh minum seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya komposisinya seperti itu nggih, jadi harus lengkap. Nah mumpung sedang Syakban, jadi ibu-ibu saged mempersiapkan mungkin menu nanti apa ya saat puasa itu disesuaikan dengan menu yang sehat. Kemudian juga bisa berlatih penyiapan makanan ya, food preparation. Jadi misalnya sayur sama lauk itu yang masih segar itu bagaimana cara nyimpen di kulkas sih supaya lebih cepat saat masaknya besok, gimana yang sehat gimana gitu ya. Itu bisa belajar mulai sekarang ya. Dan ibu-ibu yang mungkin sebelum ini jarang berpuasa sunnah, lah manfaatkan saat Syakban ini coba-coba tambah puasa Bu. Jadi yang nggak biasa Senin Kemis cobalah seminggu sekali aja, entah itu Senin atau Kemis puasa, untuk mengkondisikan badan nggih, metabolismenya ini disiapkan sehingga saat panjenengan memasuki bulan Ramadan itu ndak kaget badannya. Tanda-tandanya kaget apa Bu? Rasanya kok lemes gitu, hari pertama lemes, baru sahur udah nanya bukanya jam berapa ya Dek gitu. Jadi dikondisikan mulai sekarang. Mungkin yang udah biasa Senin Kemis ditambah ayamul bid, yang biasanya ayamul bid ditambah lagi sedikit lah ya gitu. Karena Rasulullah sendiri kalau bulan Syakban itu sering sekali berpuasa ya, sering sekali berpuasa. Dan itu para sahabat pun mengikuti seperti itu. Dan Masya Allah semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena persiapannya sudah jauh-jauh hari, sehingga sahabat itu saat bulan Ramadan sehari bisa khatam. Ada yang khatam sekali, ada yang khatam 2 kali gitu ya, Masya Allah. Ya karena mereka udah biasa, di luar Ramadan sudah begitu. Jadi ketika bulan Ramadan menaikkan level amal solihnya itu mudah sekali gitu loh, Masya Allah. Nah ini contohnya ya Bu, contoh menu sahur. Misal kalau yang kepengen nggak makan nasi putih, ganti nasi merah boleh ya. Nasi merah, telur gulung, sop tahu sayur. Nah sudah ada tahunya, itu sumber protein nabati. Terus sayur ya, mungkin bisa diorak-arik, telur, tahu, kemudian sayur juga bisa. Sambal kecap boleh juga, nggak apa-apa nggih. Terus buah potong, air putih atau air nabis ya. Kalau yang suka itu merendam kurma nggih, itu juga bagus, ekstra kalium, bagus sekali untuk ibu-ibu ya. Terus snack buka puasa, kurma 3-5 biji dan air putih misal, atau mungkin es blewah, biasanya nanti ada blewah ya Bu, Masya Allah ya.
es blewah 1 gelas saja gitu. Gelasnya gelas aqua Bu, jangan gelas yang bapak-bapak segini tuh loh. Air putih Bu, air putih. Habis puasa tambah putih Bu. Iya, karena kalau terlalu banyak asupan glukosa saat panjenengan berbuka, nanti maghrib tuh ngantuk mesti. Maghrib udah ngantuk, tarawih apa lagi? Ini udah rakaat berapa? Gitu ya Bu. Terus makanan utama misalnya nasi putih ya, ayam bakar, tumis ya, tumis-tumisan sayur boleh, mungkin sop ya atau sayur bening gitu nggih. Kemudian jus buah atau buah potong dan air putih, jangan lupa air putih lagi. Kemudian setelah itu mau sholat isya air putih lagi. Sesudah sholat isya tarweh, saat tarweh itu saya pernah lihat ibu-ibu tuh bawa ini ya. Nah itu Masya Allah bagus itu. Jadi setelah tarweh minum bagus. Itu soalnya biar kebutuhan cairan tercukupi Bu. Kapan lagi kalau enggak saat kita sudah saat berbuka itu, dan waktunya kan sedikit kita itu. Waktu makan kita tuh cuma berapa jam Bu? Setelah maghrib sampai sahur, dan kita kan ya tidur ya. Jam 9-10 kan tidur karena mau bangun lagi untuk ibadah malam, untuk menyiapkan sahur. Jadi kita memang sedikit waktu untuk makan tuh sebenarnya Allah itu paksa sedikit gitu ya. Dan itu subhanallah Masya Allah ternyata manfaat kesehatannya luar biasa. Lalu pasca tarweh, nah ini yang ringan-ringan aja, yang kalorinya rendah aja okay. Jadi misalnya susu boleh, susu rendah lemak. Mungkin yang perlu tambahan asupan gizi atau anak-anak mungkin ya itu. Kemudian buah boleh ya. Kemudian juga misalnya mau apa itu namanya roti gitu ya, nggak apa-apa. Yaitu tadi syaratnya yang tidak kelebihan berat badan. Kalau yang kelebihan berat badan ya nuwun sewu, lebih baik air putih aja gitu. Sekalian Bu, mumpung ada momentum ya, mumpung ada waktu puasa ini semua orang kan nggak makan, itu jenengan bisa dipaksa untuk diet gitu loh. Sekalian aja begitu ya, dioptimalkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu sementara ini. Semoga bermanfaat ya. Waktu saya kembalikan ke panitia. Matur nuwun. Jazakillah Ibu Dokter atas ilmunya, semoga nanti bermanfaat sekali kaitannya dengan puasa besok. Oke, alhamdulillah. Ini selanjutnya adalah kita tanya jawab nggih. Saya buka dua termin. Termin pertama adalah 3 orang. Monggo yang ingin bertanya, acungkan jari. Kalau enggak saya yang tanya ini. Gimana? Ibu ada yang mau bertanya? Oh nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang kedua, nanti sekalian dikumpulkan langsung dijawab. Monggo. Yang kedua. Oke, saya yang bertanya aja Bu. Ini ketika kita makan besar Ibu itu kan misal ada buah, ada sayur, ada lauk itu ya. Apakah memang betul yang kita makan pertama dulu adalah buah? Jadi kalau kebiasaan masyarakat kan setelah makan terus pencuci mulutnya adalah buah ya. Ini simpang siur ilmunya saya dapat. Jadi kita disuruh makan buah dulu karena pertimbangan buah itu lebih cepat membusuk begitu. Ngaten pertanyaan dari saya. Oke, satu lagi, sinten monggo yang mau tanya? 3 pertanyaan termin pertama. Tidak.
Kalau enggak saya kembalikan Ibu Dokter. Nggih, monggo Bu kalau mau dijawab. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama tentang kebutuhan cairan nggih Bu. Untuk kebutuhan cairan itu 30 cc per kilogram berat badan. Itu untuk orang yang normal nggih, sehat, tidak ada masalah ya. Ya, karena kalau misalnya pada pasien yang cuci darah rutin itu kita juga ngitungnya berbeda nggih. Untuk yang sehat tidak ada masalah dengan pembuangan cairan tubuh ya, ginjalnya kondisi bagus atau jantungnya tidak ada masalah yang jantung sakit berat gitu ya, yang kemudian bengkak-bengkak, lah itu adalah 30 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya ibu berat badan 50 kali 30 kan 1500 cc. Kalau 1500 cc dibagi dalam gelas, misalnya ini berapa cc nggih? Ini contohnya ini berapa cc ya Bu? Enggak kelihatan ya. 100, saya enggak bawa kacamata ini. Enggak penyambung mata enggak. 200 cc. Nah, misalnya gelas blimbing 200 cc nggih matur nuwun Ibu. Berarti kalau 1500 kan sekitar 8 gelas. Nah, itu nanti jenengan atur aja dalam satu hari itu 8 gelas nggih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau punya penyakit jantung nggih. Nah, itu tadi disesuaikan Bu, penyakit jantungnya bagaimana kondisi saat ini nggih. Apakah masih diperbolehkan minum dengan takaran itu. Jadi ibu nggak harus konsultasi dengan dokter jantung. Saya pun demikian ketika kami merawat pasien di rumah sakit, biasanya kalau dokter jantung itu juga rawat bersama dengan dokter gizi dan juga teman-teman ahli gizi gitu ya. Jadi kita ada dirawat bareng-bareng gitu. Nah itu kita hitung Ibu, kalau yang punya sakit jantung gimana Dok? Ini kita bisa dapat jatah air lewat makan minum berapa cc? Itu saya selalu tanya, karena nanti kita harus menyesuaikan ya dengan obatnya, dengan infusnya. Nah itu sama Bu, kalau memang di sini ada ibu-ibu yang punya sakit jantung atau punya penyakit yang harus membatasi cairan, mohon untuk konsultasi dulu ke dokter yang bersangkutan ya. Jadi nanti bisa diatur Bu minumnya bagaimana. Tapi sebelum itu ibu harus tanya, saya boleh puasa enggak Dok? Itu harus ya, karena tadi ternyata ada kelompok yang enggak boleh puasa dan enggak boleh maksa. Berarti ibadahnya bukan karena Allah ya Bu, tapi karena hawa nafsu. Lah itu hati-hati nggih. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ya Bu, makan buah itu baiknya bagaimana? Kalau di konteks berbuka maka memang yang terbaik kan buah dulu Bu, tadi ya seperti yang Rasulullah contohkan nggih. Nah, tapi kalau dalam konteks makan biasa ini misalnya saat tadi makanan utama saat kita itu berbuka atau sahur, itu sepanjang yang saya baca sampai sekarang itu tidak ada harusnya itu di depan atau di belakang. Kenapa? Karena makanan itu di lambung semuanya campur Bu. Nama kurang lebih ya Bu ya, itu 2 jam dan itu akan pindahan ke usus tuh pelan-pelan Ibu, kayak gitu. Di dalam lambung itu dia nanti menstimulasi itu tadi enzim-enzim pencernaan ya, enzim yang di lambung dulu seperti asam lambung dan lain-lain untuk mempersiapkan makanan itu nanti masuk ke usus ya, usus halus gitu. Jadi kayaknya tuh nggak ngaruh Bu, kecuali kalau panjenengan makannya itu 2 jam kemudian mungkin baru makan buah kayak gitu. Tapi sepanjang yang saya pelajari itu tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau kami di konteks dia ingin membatasi asupan makanan, mungkin karena diet. Nah, itu buah itu di depan. Buah itu harus dimakan dulu sehingga udah terisi kan Bu lambungnya. Kemudian ketika makan nasi, makan sayur, lauk kok cocok, itu enggak nambah gitu loh Bu, karena udah kenyang duluan, karena udah terisi dengan buah dulu, seperti itu. Jadi kalau untuk ini nanti menyebabkan pembusukan dan lain-lain itu saya sampai sekarang tuh saya belum menemukan Bu, belum menemukan saya. Begitu, mungkin saya bacanya kurang jauh. Walau bisa jadi loh Bu, tapi kita nggak tahu kebenaran yang sekarang itu belum tentu
10 tahun lagi benar ya Bu ya, siapa tahu mungkin 10 tahun lagi ternyata memang betul begitu ya. Jadi untuk yang sampai sekarang itu dari kami itu belum ada yang seperti itu Bu. Jadi misalnya buah dimakan duluan itu supaya nanti asupan makanan selanjutnya itu tidak berlebihan. Itu salah satu trik sebenarnya. Nggih ngoten. Kita lanjutkan untuk termin yang kedua. Monggo yang ingin bertanya. Nggih Bu, Bu Marsono? Oh enggak. Ibu yang lain? Daripada dipendam unek-unek. Mumpung ada Bu Dokter ini kita tanyakan. Oh. Okay. Kalau boleh tahu Bu penyakitnya apa ya? Penyakitnya apa ya Bu? Oh nggih nggih. Nggih. Nggih, jadi kalau untuk hipertensi yang tidak terkendali ya Bu, misalnya 170, 180 itu ya, itu kan tidak terkendali ya, apalagi sampai 200 gitu. Baiknya memang kalau dari kami, keilmuan kami itu tidak berpuasa, karena kalau berpuasa dengan dehidrasi itu tensinya tambah naik gitu, dan dikhawatirkan nanti ketika tensi itu naik terus akan ada komplikasi yang terjadi gitu ya, misal entah itu nun sewu stroke, serangan jantung seperti itu yang dikhawatirkan. Makanya mungkin ketika dokter itu menyarankan itu sebenarnya untuk pencegahan Bu. Nah kok pasiennya mencoba kemudian enak, yaitu di luar apa ya istilahnya, di luar kuasa kita ya, mungkin itu emang rahmatnya Allah gitu loh sehingga bisa. Tapi kalau dari sisi kesehatan memang kami untuk hipertensi tidak terkendali, hipoglikemi atau gula darah turun berulang, gula darah tidak terkendali, asam uratnya terlalu tinggi ya, ibu menyusui, ibu hamil itu ada yang dipertimbangkan untuk tidak berpuasa begitu. Kalau dari sisi kesehatan begitu Bu, dan kalau ternyata kok nggak apa-apa tuh, enak baik-baik aja ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau dari kesehatan kami tetap menyarankan seperti itu. Manten. Okay. Monggo yang mau bertanya lagi dari belakang mungkin. Kelihatannya sudah sudah paham semua. Enggak insyaallah nggih. Alhamdulillah. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan ibu-ibu untuk mendengarkan penyampaian ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Misalnya ada yang benar, insya Allah pasti itu dari Allah semata, dan apabila ada yang kurang tepat, insya Allah dari kekurangan diri saya pribadi ya ibu-ibu. Misalnya nanti ibu-ibu kok dapat informasi dari yang ahli dan kok berbeda dengan yang saya sampaikan, itu saya mohon dengan saat mungkin bisa konfirmasi langsung ke saya, atau misalnya memang itu betul teruji, saya insya Allah itu diikuti saja gitu ya. Jadi yang dari saya ya sudah anggap aja tambah-tambahan ilmu begitu. Nanten nggih Bu nggih. Nggih. Nanten nuwun sangat kerawuhannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.